Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke materi minggu ke-11 di mata kuliah pengenalan komputasi. Di sini kita akan membahas soal penggunaan library. Kan minggu lalu kita udah belajar function ya. Ini saya langsung split aja kiri kanan. Ini yang kanan PPT, yang kiri kita langsung di collab-nya ya. Jadi nanti Anda bisa langsung melihat apa namanya hasil dari masing-masing program seperti apa gitu. Ini outline materi, hari ini kita review string, ya minggu yang lalu ada function, ada string, function string, kemudian kita masuk di sini apa itu library, kemudian standard library. Yang hari ini kita akan pelajari diantaranya ada dua library ya, ada math, ada random, kemudian ada external library-nya, di sini ada pandas. Kita pakai pandas di sini, lalu ada prakteknya, Anda bisa menggunakan import, kemudian studi kasusnya ini ada kalkulator saintifik, kemudian ada game dadu, lalu latihan ya, ini prakteknya ada beberapa praktek. Lalu kita masuk ke slide yang pertama di sini. Ini ada penjelasan yaitu apa itu library. Di sini dikatakan bahwa library atau modul ini adalah sebuah kumpulan kode fungsi yang sudah ditulis orang lain untuk kita gunakan. Jadi kita bisa langsung memanggil kalau misalkan ada fungsi-fungsi yang sudah jadi kita nggak perlu nulisin rumus, nggak usah nulisin persamaan-persamaan ulang gitu. Kita bisa langsung memanggil. Jadi misalkan ke average, itu ya kita bisa menggunakan average tanpa harus menjumlahkan jumlah data dibagi apa namanya value total itu berapa dibagi jumlah datanya itu. Nah ini yang di sebelah kanan, ini ada cara menggunakan library. Ini ada import, ini ada nama underscore library, jadi library yang mau dipanggil apa, kemudian importnya apa, misalkan ini nama library, kemudian dikasih alias untuk menyederhanakan ya atau menyingkat library-nya, nama library-nya ini di sini. Atau yang terakhir ini pakai from nama library, lalu baru yang diimport adalah fungsi tertentu yang secara spesifik yang kita panggil. Jadi enggak semua kita gunakan gitu. Baik, kita masuk ke apa namanya library yang pertama. Di sini library yang pertama yang akan kita panggil adalah library math. Ini fungsi dasar matematika di sini. Nah, di situ dikatakan ada fungsi matematika tingkat lanjut. Ya nggak apa-apa. Kita lihat ada dua buah program di sini. Yang pertama ada fungsi dasar, yang kedua ini fungsi pembulatan. Kita mulai lihat dari fungsi dasar dulu. Ini yang di sini ya. Kita bisa geser ke sini. Kita geser ke collab. Ini yang pertama ada import math, yang artinya di sini kita akan menggunakan modul bawaan berupa library math di sini. Nah, di sini kan si apa namanya library math ini nanti punya banyak fungsi matematika tingkat lanjut gitu. Jadi kita kalau memang mau menggunakan fungsi-fungsi matematika tingkat lanjut di library math, maka kita harus mengawali dengan mengimport library dulu. Import pasti library-nya apa gitu. Yang mau kita pakai adalah library math gitu. Ini contoh di dalamnya. Nanti teman-teman juga bisa Google lagi library math itu isinya fungsinya apa aja. Di sini kita cuma pakai square root. Di sini square root. Kemudian ini power atau pangkat. Kemudian ini untuk mengetahui nilai pi kita pakai math pi. Jadi kalau misalkan print math square root artinya adalah akar kuadrat dari 25 atau value berapa yang kalian masukkan di dalam
tanda kurungnya di situ ya, parameternya berapa yang mau di set value-nya. Misalkan value-nya adalah 25, berarti akar dari 25 adalah 5. Ini secara perhitungan matematika biasa ya. Kemudian mathpo di sini artinya 2, di sini adalah duanya ya bilangan yang mau dikuadratkan atau pangkat ya, dipangkatkan. Di sini yang ingin itu dia dipangkatkannya pangkat 3. Kita pakai pangkat 3. Jadi yang ini, jadi di sini ada dua argumen. Ini argumen pertama dan ini argumen kedua. Yang argumen pertama di sini dia digunakan untuk basisnya dan ini adalah eksponennya. Jadi sama aja, ini menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Nanti kita peroleh di sini adalah 8,0. Nah, untuk yang terakhir di situ ada math p. Ini bukan menjadi sebuah fungsi ya, di sini math p ini bukan menjadi sebuah fungsi, tapi dia menjadi sebuah konstanta. Jadi di baris ini nanti kita akan mendapatkan secara presisi berapa sih P itu. Kan kita selama ini cuma tahunya 22/7 itu 3,14 ya pembulatannya. Ini nanti kita dapatkan angka tepatnya gitu. Ini ketika kita run, ini kita dapat 5,0, 8,0, dan 3,14. Oke, ini untuk yang pertama. Anda nanti silahkan cari fungsi apa aja yang ada di dalam library math ya. Di dalam library math itu ada apa aja, silahkan Anda cari sendiri-sendiri. Kita masuk yang kedua. Ini ada pembulatan. Di dalam pembulatan, kita ada contoh 2, yaitu import math dulu. Ini boleh sih sebenarnya kalau misalkan sudah diimport di atasnya, di bawahnya nggak perlu diimport lagi, masih bisa sih harusnya. Nah, kalau dia sudah diimport, dia perlu diulang. Kita lihat print math sailing gitu. 4,2. Jadi angka berapa saja yang ada di sini, nanti dia akan dibulatkan ke atas. Sehingga ketika lebih dari 4, otomatis dia akan menjadi bilangan selanjutnya. Itu 5. Ini adalah pembulatan ke atas atau math sailing. Sedangkan yang kedua, di situ kita pakai math floor. Math floor, dia membulatkan ke bawah. Jadi dia nanti akan menghilangkan bagian desimal dan mengambil bilangan yang ada di bawahnya, atau bilangan depannya aja yang diambil. Yang belakang dia dihilangkan. Berbeda ya, tadi kalau yang math sailing tadi dia ditarik ke atas. Jadi selama dia lebih besar daripada 0, otomatis dia akan langsung dibulatkan ke atas. Gitu. Ini tidak mengikuti kaidah pembulatan yang di bawah koma 5 nanti ikut yang enggak 0, pembulatan ke bawah di atas koma 5, 0,5 nanti dia pembulatan ke atas ya. Ini kaidah pembulatannya dia berbeda yang digunakan. Sehingga nanti ketika program ini kita run, ini menjadi 5 sama 4 hasilnya, sesuai dengan catatan yang ada di PPT di situ. Selanjutnya, di slide selanjutnya, di sini ada math trigonometry. Kita pakai fungsi trigonometry. Kita coba ya, ini kita, kalau contoh di program ini nggak pakai import math lagi. Dia nggak ada import math ini juga udah nggak masalah, karena di atas-atas ini dia udah mengimport library math. Jadi dia nggak akan error ketika import math-nya diulang, nggak ditulis lagi, maaf. Maksudnya sudah tidak dicantumkan lagi, import math-nya dia akan tetap berjalan. Seperti catatan yang di sini, jika sudah diimport library math-nya, maka tidak perlu diulang lagi.
Nah, kita masuk ke sini. Ini ya. Di sini ada sebuah perintah di sini, print math.sin, kemudian math_pi/2 gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah fungsi trigonometri. Cuman yang perlu kita pahami di sini adalah catatan yang di sini. Input di dalam program Python trigonometri ya, trigonometri di dalam program Python seperti sin, cos, tan misalkan, itu menggunakan bentuk inputnya adalah radian, bukan dalam derajat atau degree ya. Sehingga kita harus mengubah, misalkan 90 derajat itu berapa radian atau berapa pi, 60 derajat itu berapa pi. Nah, yang perlu kita ingat di sini adalah 1 pi sama dengan 180 derajat. Ini yang perlu kita ingat. Yang bagian ini perlu kita ingat. Sehingga untuk contoh yang di sini, mathsin dia akan memprogram atau menghitung sin dari nilai parameter yang dimasukkan. Di sini pi/2 artinya pi/2 180 derajat per 2 atau setara dengan 90 derajat, maka nanti yang dicari adalah sin dari 90 derajat di sini. Sin 90 derajat berapa? Kita tahu adalah 1 itu. Jadi sin 90 derajat atau mat sin dari mat pi/2 itu adalah 1. Jadi mat pi/2-nya itu input bentuk radian dari 90 derajat. Jadi begitu, sehingga misalkan gitu, sehingga mat pi/2 sama dengan 90 derajat. Ini. 1. Print math cos 0. 0 radian sama dengan 1,0. Cos 0 itu kan juga 0. Misalkan Pak, gimana kalau misalkan ini tidak pakai mat pi Pak? Itu. Misalkan saya cuma mau masukin 60 aja. Maka nilainya nggak seperti 60 derajat. Gitu. Kalau mau 60 berarti kita harus masukkan mat.pi/2 sini. Ini pangkat 10 pangkat min 17 ya. Misalkan per 3 gitu. 0,5 itu. Dan ini nggak tepat 0,5 ya. 0,5000001. Gitu. Kemudian sambil dicoba dulu ya, mulai dari fungsi dasar, kemudian pembulatan trigonometri sambil dicoba seperti biasa. Silakan Anda buat file collab-nya sesuai dengan aturan penulisan dokumen tiap pekannya, silahkan di sini. Kita masuk ke konversi sudut. Konversi sudut, misalkan di sini kita melihat ada sebuah program sudut sama dengan math.radian 90. Nah, berarti variabel sudut ini akan digunakan untuk apa? Nanti dia akan digunakan untuk mengkonversi dari bentuk derajat nih menjadi bentuk radian. Dia akan dikonversi menjadi bentuk radiannya. Yang itu. Kalau misalkan Anda bingung, Pak, gimana mengkonversinya? Saya males Pak nulis math.pi misalkan gitu. Silahkan Anda menggunakan konversi dulu. Berarti Anda harus mendeklar sebuah variabel itu untuk mengkonversi bentuk radian menjadi bentuk derajat ke dalam bentuk radian. Maka di baris kedua di sini ada print
math sin sudut. Berarti yang dipanggil adalah sudut, sedangkan sudut adalah math radian dari 90. Berarti 90 ketika dikonversi ke dalam bentuk radian tadi menjadi pi per 2. Dan sin pi per 2 atau sin 90 derajat adalah 1. Maka nanti ketika program dijalankan nilainya haruslah 1. Untuk yang kedua, di sini ada math degrees sudut sama dengan math degrees math pi per 2. Jadi ini kebalikannya. Dia akan mengkonversi dari bentuk radian ke dalam bentuk derajat atau sudut. Yang artinya pi per 2 tadi 90 derajat. Sehingga ketika yang di print hanyalah sudut, di sini ya hasilnya adalah 90. Kenapa ini nggak bisa, yang ini nggak bisa dipanggil ke dalam sin kostan gitu tadi. Tidak bisa dicari value trigonometrinya ya karena tadi di dalam program ini, di dalam Python, dia mengerjakan operasi trigonometri sin kostan di dalam bentuk apa? Di dalam bentuk radian, bukan di dalam bentuk sudut. Oke, sambil dicoba yang ini, silahkan. Selanjutnya, ini library random. Library random. Geser slide-nya di sini ke library random. Library random itu kita mulai import library-nya dulu. Library random di situ. Lalu untuk yang pertama ini print random terus ini kosong. Ini maka dia nanti akan melakukan proses mengacak angka pada bilangan float. Ini tipe datanya float di sini. Ini kan dia muncul ya, dia biasanya muncul itu tipe datanya apa dan lain-lain. Nah, nanti dia dalam bentuk float pada interval 0,00 sampai 1,0. Ini untuk yang random. Jadi dia akan menunjukkan angka desimal acak dari 0,0 sampai 1,0. Untuk yang kedua, di situ ada angka bulat acak atau dadu. Itu kan ada print random integer. Jadi yang di random adalah bulat dengan interval mulai dari 1 sampai ke 6. Nah, dan dua-duanya masuk ya. Kalau di sini 1,6 berarti 1 dan 6 ini masih masuk di dalam bilangan yang nanti akan diacak. Lalu yang terakhir itu ada random choice. Random choice ini nanti berfungsi untuk mengambil salah satu elemen secara acak dari list yang ada di situ. Di list variabel buah itu kan ada apel, jeruk, mangga gitu. Maka dia akan secara acak mengambil salah satu nama dari list yang ada di sini. Ini salah satu. Kita coba aja. Oh, ini masih apel dan lain-lain. Tapi kita bisa melihat ya bahwa yang atas itu selalu berubah itu. Minimal yang random itu bergeraknya kelihatan. Sedangkan yang kedua, ini 1, 6 masih muncul, 6 masih muncul lagi, 6 muncul lagi itu. Jadi 1 sama 6 masih masuk di dalam rentang angka yang akan diacak. Sedangkan yang paling bawah, apel, jeruk, mangga, seolah-olah kelihatannya kok banyak perulangan. Ya wajar, karena listnya kecil, listnya cuma ada 3 nama buah. Jadi kan peluang kejadiannya dia punya potensi 1/3 masing-masing list tersebut gitu. Makanya kok seolah-olah mangga kok muncul melu gitu. Kita bisa lihat yang 2 di atasnya sini. Nah, ini kan lebih sering berubah ya daripada yang bawah gitu. Itu. Ini untuk yang import random. Kemudian kalau misalkan kita bisa melihat di sini ada random seed. Ada random seed. Apa sih random seed gitu. Nah, kita lihat random seed itu
digunakan jika ingin hasil acak yang konsisten atau reproducible. Nah, ya intinya sih dia kayak ada tempat yang digunakan untuk memanggil bilangan yang sudah ditentukan gitu. Itu yang paling sering, misalkan random seed-nya yang digunakan 42, tapi bisa diganti kok. Misalkan Anda coba random seed 42, ini ya saya di program yang sudah saya buat nih. Ini saya cuma copy paste dari yang atas. Ini ada angka acak, ya kan saya ngambil dari atas ini ya. Di random seed 42, kalau di dalam bentuk print random, Anda mau nyoba pun boleh, import random seed 42, print random, maka nanti pasti munculnya akan ini. Bilangan ini pasti muncul. Punya saya dan punya Anda sama nanti. Terus Anda mungkin bertanya, Pak kok bisa? Kan random Pak, kok hasilnya sama punya saya sama punya Anda gitu. Ataupun sebaliknya gitu. Ya itu karena memang sudah ada ruang yang tadi dia reproducible, jadi hasil acaknya konsisten. Kalau kita seednya atau benih yang sudah ditanam itu di situ, di angka 42, ya otomatis yang akan muncul angka itu tersebut terus gitu. Kalau misalkan saya ganti satu, kemungkinannya satu yang di tempat saya dan di tempat Anda nanti sama. Itu untuk yang seed ya. Jadi random, tapi sebenarnya sudah dikontrol bahwa nilai randomnya itu hasilnya bisa sama. Jadi kalau misalkan input seednya sama, punya saya dan punya Anda, otomatis luarannya nanti akan sama. Jadi misalkan saya kasih random seednya adalah 1 itu. Salah, maaf. Nah, coba Anda cek kalau random seed 1 pada random berapa? Apakah sama hasilnya nanti yang keluar sama-sama seperti ini? Kita coba cek. Ini saya run beberapa kali. Nominalnya akan selalu sama untuk random yang sama. Saya kembalikan. Jadi silahkan dicoba ya random seed 1 sama random seed 42. Apakah saya dan Anda semua sama? Nah, ini kan nggak berubah. Sama ya, random integernya ini karena saya pakai rentangnya 1 sampai 100, maka untuk random seed ketika benihnya kita pakai 42, seednya 42, maka pada random integer 1 sampai 100, maka keluarnya pasti 4. Tapi gimana kalau misalkan rentangnya saya ganti 1 sampai 10, yang keluar 1. Apakah Anda kalau mencoba nanti hasilnya 1, silahkan dicoba. Nanti kalian buktikan dan kalian sampaikan ke Anata. Nanti meminta tolong ke Anata untuk mempause dulu untuk yang bagian ini gitu. Jadi kita bandingkan hasil sheet saya sama hasil sheet Anda. Apakah hasil data yang terpanggil oleh sheet 42 saya sama Anda sama atau enggak? Di dalam print random sama print random integer dengan interval yang sama ya. Tolong intervalnya kita samakan dulu. 1 sampai 100 apakah sama? Nah, ini nanti yang kita coba. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke Intro to Pandas. Kita sekarang pakai library eksternal namanya Pandas di situ. Nah, ini kan salah satu library yang populer juga nih, makanya kita gunakan gitu. Nah, biasanya untuk yang library Pandas ini digunakan untuk analisis dan manipulasi data. Kenapa kok ini suka banget digunakan untuk manipulasi data? Ya karena dia itu apa namanya bisa menghasilkan konsep data frame. Data frame itu ya kayak kita bikin tabel aja di Excel gitu atau spreadsheet, sehingga lebih kelihatan atau keterbacaannya lebih jelas. Kalau Anda mau baca datanya lagi lebih enak gitu. Struktur datanya jelas, nanti kita bisa lihat 2 dimensi, ada baris dan ada kolom. Kita mulai dari lihat programnya dulu. Misalkan
Di sini ada import pandas SPD. Ada aliasnya. Tadi di awal ada alias ya, kita bisa lihat di sini. Salah satu menulis cara mengimport library, di sini ada aliasnya. Nah, artinya di sini ketika saya pengen aliasnya ada alias PD, saya udah di bawahnya udah nggak perlu lagi menuliskan pandas-pandas lagi. Saya cukup tuliskan PD aja udah bisa. Ini udah standar lah. PD-nya itu sudah salah satu apa namanya standar industri gitu untuk kode. Kemudian kita lihat di sini data, variabel data. Ini ada list data ya di dalamnya. Ini ada nama, listnya ada Budi, Siti, Andi, usia ini adalah 20, 19, 21, kota Lampung, Jakarta, Bandung gitu. Nah, kita lihat nama, usia, dan kota, nanti dia akan menjadi kolom. Kolom ya, kolom itu yang mendatar kalau di Excel. Sedangkan yang ini, Budi, Siti, Andi, ini nanti akan menjadi kolom. 20, 19, 21 dia juga akan menjadi kolom. Sama halnya Lampung, Jakarta, Bandung dia akan menjadi kolom. Jadi ini ibaratnya ruang vektornya seperti itu. Jadi kan kalau misalkan kita urut nama, ingat ya indeks nanti mulainya dari 0 ya. Jadi kan ini 0, 0. Ini 0, sorry ini 00, ini 01 dan seterusnya. Nanti kita lihat aja di run-nya lah. Lebih enak. Kalau gini bacanya nanti kita agak sulit. df adalah sebuah variabel yang kita declare untuk apa? Apa namanya? Mengubah menjadi data frame. Fungsinya apa? PD, pandas, data frame. Apa yang mau di data frame-in? Data frame ini adalah variabel data. Jadi nanti ketika print df, kita coba print df. Nah, nanti jadi seperti ini. Nama, usia, kota. Untuk kolomnya, ini kolom ya, kolom. Terus barisnya 0, 1, 2, karena startnya dari 0. Maka tadi yang saya maksud dengan ruang vektor, ini adalah 0, 0. Ini ya, ini 0, 0. Ini kan 0 juga berarti, posisinya 0 pada aksis X. Kalau pada Y-nya yang 012 di sini, berarti ini 00, 01, 02, ini di 011, 12, 13, sorry, 10 ini, maaf, 10, ini 11, ini 12, ini 20, 21, dan 22. Ini untuk yang pandas. Silakan sambil dicoba yang pandasnya. Nah, di situ kita ada tambahan ya di sini ya. Tambahan pandas data frame. Di sini struktur data tabular seperti Excel. Ya, ini kelebihannya. Kelebihannya adalah struktur data yang ditampilkan itu nanti akan seperti Excel. Jadi di situ dikatakan ada data frame ya. Data frame itu adalah sebuah struktur data tabular dengan baris kolom untuk analisis data. Jadi setiap kolom nanti kan tadi saya sebutkan dia punya identitas sendiri-sendiri. Indeksnya juga otomatis di situ start dari 0. Jadi itu untuk pengindeksan. Kemudian ada ciri-cirinya indeks otomatis dari 0 di sini ya. Indeks otomatis dari 0, kolom sesuai dengan nama yang diberikan. Bisa berbagai tipe data, bisa float, bisa string, bisa integer di situ. Kemudian ada kemudahan untuk dibaca, itu misalkan keunggulannya di sini. Kemudian untuk ada powerful untuk manipulasi data itu. Kenapa sih kok dia atau data frame ini bisa dikatakan powerful? Misalkan kita berarti harus berbicara keunggulannya apa untuk data frame ini gitu. Jadi kita bisa memfilter gitu. Misalkan kita bisa memfilter dengan mudah. Siapa yang usianya di atas 20 tahun, siapa yang kurang dari 20 tahun.
Kemudian yang bawahnya di sini banyak metode built-in. Ini si Pandas itu juga punya banyak sekali fungsi yang siap pakai. Kita tidak perlu menggunakan logika-logika yang rumit dari nol. Jadi kita tinggal pakai aja, nggak perlu produce lagi program, kita pakai library juga bisa. Gitu. Jadi ini untuk yang Pandas, kelebihan dari Pandas. Oke, kita pakai lanjut, kita masuk ke hands-on latihan. Ada dua hands-on di sini, tebak angka pro. Komputer pilih angka acak 1 sampai 100 dan user akan menebak. Dengan cara apa? Ya kasih hint, lebih besar atau lebih kecil. Kita menebak secara sangat acak eh, angkanya berapa sih di rentang 1 sampai 100 itu. Suruh ngapain? Ya, pokoknya Anda input aja terus sampai angka itu match dengan hasil random yang ditunjukkan oleh uh, yang dipilih oleh program gitu. Tuh, jadi Anda bisa coba dulu, kita stop. Anda coba seperti biasa, nanti Anda bisa apa namanya maju seperti biasa. Tapi tolong dijelaskan lebih rinci dan berbaris. Kemudian yang kedua, ini rumus ABC. Ini kan persamaan yang digunakan untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi kan kalau kita mengakar-akar biasa, biasanya kalau sudah mulai sulit persamaannya, atau misalkan x kuadratnya nggak cuman x kuadrat, tapi misalkan 5x, 10x kuadrat gitu. Itu mulai sulit, maka persamaan ABC ini digunakan. Persamaannya di sini ada x sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini silahkan dikerjakan. Ini artinya kita disuruh untuk membuat sebuah persamaan yang membreakdown ketika sebuah persamaan atau fungsi dari fungsi kuadrat itu diinputkan ke dalam program, otomatis keluar adalah akar-akarnya. Itu yang dipingin. Dengan apa? Dengan cara menggunakan persamaan ini. Tentukan dulu diskriminannya dan seterusnya gitu. Oke, kita pause dulu sekitar 15 menit. Lalu Anda bisa memulai untuk menjelaskan. Ini saya juga udah ada sih, cuman Anda boleh untuk maju menjelaskan seperti biasa. Oke, kita sambil lihat dulu. Nah, ini yang untuk tebak angka pro. Tebak angka pro tadi kan kita pengen apa? Kita pengen bahwa program itu akan meran angka terus kalau angka kita belum tepat gitu. Berarti di sini akan ada loop. Nah, ada loop. Ini logiknya kita bangun dulu. Apa aja sih? Apa namanya yang kita perlukan? Ya berarti kita pertama harus menebak angka 1 sampai 100. Targetnya itu menggunakan function random integer 1 sampai 100. Kemudian user yang menebak itu dia akan menggunakan logic. Ya tentunya gitu loop terus sampai selesai gitu. Dan tentu di dalamnya ada feedback. Lebih kecil lebih besar gitu. Itu di dalam if-nya juga, di dalam while-nya. Oke, kita coba lihat dari atas mungkin. Di sini ada import random, berarti karena memang dia mau mengacak angka, berarti kita harus memanggil library dari random. Terus habis itu apa? Kita harus def. Nah, di sini ada def function. Functionnya yang mau kita bikin, di sini saya menuliskannya adalah function tebak angka. Nggak ada parameter yang saya set. Target, variable target, ini adalah random. Lalu random integer 1,1 sampai 100.
tebakannya nanti kita coba cek. Ini menjadi input. Loop akan terus berjalan selama tebakan salah. While tebakan tidak sama dengan target, tebakan sama dengan masukkan tebakan Anda, ini input ya. Terus if tebakan kurang dari target, lebih kecil dari target, maka kita diminta untuk terus menambahkan angka ya sampai mendekati target. Kalau dia kegedean, elif di sini ya disuruh nurunin, nanti keluar informasi bahwa suruh lebih kecil. Anda boleh bebas mengatur kalimatnya, misalkan biar lebih interaktif atau biar lebih lucu boleh. Lalu yang terakhir misalkan tepat else ya, print f string di sini selamat angka yang benar adalah bla 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 gitu. Nah, kita coba ya. Misalkan di sini angkanya 1 sampai 100. Saya pakai puluhannya dulu. Misalkan 1 lebih besar, 10, 20 deh lebih besar, 50 lebih besar. Ini saya nggak tahu angkanya berapa. 80 lebih besar lagi, kok gede banget. 90 lebih besar. Ya, kan maksimumnya 100 ya. 100 lebih kecil. Oke, berarti yang dipilih 90-an, 95. Misalkan, selamat, angkanya benar, 95 gitu. Itu aja. Oh, coba lagi misalkan. Apakah angkanya 95 lagi? Lebih kecil. Oh, berarti angkanya sudah berubah nih. 80 lebih kecil, 50 lebih kecil lagi, 30, 0 lebih besar, 30 lebih besar, berarti 40 ya, sekitar 40. 40 lebih kecil, 35 lebih besar lagi, 37 misalkan, berarti 36. Nah, oke, seperti itu. Ini menjadi sebuah game-game interaktif kecil-kecilan gitu. Game gabut. Untuk yang tebak angka pro gitu. Jadi ini bisa jadi game interaktif. Nah, lalu yang terakhir di sini ada rumus ABC. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ini adalah rumus yang digunakan untuk menentukan akar-akar kuadrat dari sebuah persamaan kuadrat gitu. Jadi def functionnya hitung rumus ABC, kita masukkan koefisien untuk persamaan ax kuadrat plus bc bx plus c ya, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Yang pertama ada variabel a itu ada float input, b float juga input abc ya, sesuai dengan ini nanti kita coba googling sebuah persamaan kuadrat. Nah, kemudian di sini ada diskriminan ya, diskriminan d. Diskriminan d itu diambil dari persamaan yang ini, ada b kuadrat min 4ac. Ini adalah diskriminan. Jadi saya singkat b kuadrat min 4ac menjadi diskriminan. Nah, di situ kan berarti min b plus minus akar diskriminan per 2a. Maka ketika nilai diskriminan lebih dari 0, berarti kemungkinan dia punya nilai. Dia akan kemungkinan punya nilai akar. Maka ketika dia memiliki nilai lebih dari 0 atau diskriminannya lebih dari 0, kita memilih akar pertama itu adalah min B plus akar D per 2A. Kalau diskriminan lebih dari 0. Yang kedua, min B min mat square root atau akar dari D per 2A. Ini adalah akar yang kedua. Ingat, dia akan plus minus gitu. Makanya kita uraikan di sini min B plus sama min B minus. Maka printnya f string 2 akar real x1 sama dengan nilai dari x1 dan x2 sama dengan nilai dari x2. Kemudian elif ketika d sama dengan 0, diskriminannya sama dengan 0, akar 0 itu kan apa namanya? Ya, 0 ya. Plus 0
sama min 0 tidak berpengaruh terhadap penjumlahan min B plus diskriminannya. Sehingga nanti kita bisa peroleh X sama dengan min B min B per 2 kali A atau 2A. Jadi yang di sini itu hilang B kuadrat min 4AC-nya karena 0 diskriminannya. Else, kalau D kurang dari 0, dia akarnya imajiner atau tidak ada solusi real. Kita coba, misalkan clear ya, kita coba googling dulu persamaan kuadrat. Misal nih ada, saya disuruh dari googling aja, ada X kuadrat min 5X plus 6. Kalau ini kan masih gampang sebenarnya kalau misalkan nggak pakai persamaan ABC. Berarti kan ini akar-akarnya adalah X min 2, X min 3. Ini kalau dikali silang, dikaliin, bukan kali silang, dikaliin, nanti dia akan jadi X kuadrat min 5X plus 6. Maka akar-akarnya X min 2 sama dengan 0 dan X min 3 sama dengan 0. Yang artinya akar yang pertama adalah X sama dengan 2 dan akar kedua adalah X sama dengan 3. Boleh kita coba dulu persamaan kita. Berarti kalau kita pakai X kuadrat min 5X plus 6, akar yang pertama, nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah min 5, nilai C-nya adalah 6. Kita lihat, X1 sama dengan 3,0, X2-nya adalah 2,0. Bebas, ini bolak-balik gak masalah. Lanjut, kita cari persamaan yang lain. Ini ya agak susah nih, Mas Solver. Ini kan kita bandingkan sama yang sudah dikerjakan sama Google. Misalkan 4X kuadrat berarti di situ 4, min 5, min 12. Ini kan kalau mau pakai akar-akar tadi ya, akali B agak susah. Nah ini berarti X1-nya dapat 2,46666, X2-nya dapat min 1,2 sekian. Nah ini masih sama kayak yang di sini. X1 sebanding dengan atau ini min 1,216, X2-nya 2,466. Sama. Stepsnya panjang, grafnya juga sama. Coba persamaan lain misalkan. Nah, nanti bolehlah Anda mencoba untuk membuktikan bahwa ini berhasil. Intinya kita udah match ya. Tadi ada 2 persamaan, 2 contoh persamaan yang kita coba ujikan dan ternyata masih cocok-cocok aja. Nah, kita coba yang ini nih. Kita coba yang ini, open image. Coba. Saya mau ambil persamaan 2x kuadrat min 13x tambah 15. Kebetulan ini juga dia pakai persamaan ABC kayak ini. Coba lagi. Misalkan 2, 13, 15. 5 sama 1,5. Masih beda sih sama ini. Sebenarnya harusnya dibandingin sama Math Solver tadi ya. Mana Math Solvernya? Solver. Coba kita modifikasi aja. 2 min 13. Solvernya nih 15. Beda nih, agak berbeda ini. Oh ini min. Kita ganti ini plus ya. Ini masih sama 5,0 sama 1,5 yang ini. Berarti untuk yang hands on yang kedua ini sudah tepat.
Ini bisa kita compare sama di punyanya Google untuk quick match-nya gitu. Oke ya, mungkin itu aja dulu kalau yang materi dari saya. Ini kayaknya nanti waktu juga masih panjang. Mungkin sambil ngerjain tugas aja biar nanti tugas bisa langsung dikumpulkan setelah kelas. Nggak usah lama-lama. Ini tugasnya simulasi dadu, lempar dadu 100 kali, hitung berapa kali kemunculan angka 6. Berarti Anda harus mengulang dan seterusnya. Silahkan dicoba aja lah, bikin sendiri logiknya. Silahkan coba. Nanti untuk pertemuan ini, saya minta langsung dikumpulin aja. Karena waktunya masih cukup panjang, saya rasa. Oke, mungkin itu dulu. Setelah ini akan dipandu oleh Kakak Asprak untuk bagian praktikumnya, mulai dari hands-on sampai ke ke tugas gitu. Jadi silahkan langsung dikerjakan saja tugasnya. Oke, selamat pagi semuanya. Nanti dilanjut dan ditutup oleh Kakak Asprak. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.